Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah satu-satunya cara kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan. Dan di dalam firman Tuhanlah kita mendapatkan hikmat untuk dimampukan melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan beri bagi kami. Kami percaya hari ini Engkau akan selalu menyertai dan memberkati sebagaimana Engkau memberkati kami di hari-hari yang telah kami lewati. Kami mau mendengarkan dan terus belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Bukalah hati kami untuk mau menerima firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukan segala pekerjaan kami seturut dengan firman-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 4 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Yosua 21 ayat 45. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dang adong tertading nanggosada sian saluhut hatana dinggan. Aka na pinabuan ni Jehovah tu pinopar ni Israel. Tung luhut na do ro. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam syair lagu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji, Dia selalu menyertai. Menyertai orang-orang yang dikasihinya. Menyertai orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Janji-janji Allah pada zaman perjanjian lama tidak pernah diingkarinya. Dia menggenapi janjinya kepada Abraham, kepada Yakub, kepada orang-orang percaya, termasuk kepada Musa, dan sampai kepada kita sampai hari ini. Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tetap nyata. Dan itu akan digenapi dalam hidup orang-orang yang percaya. Tidak seperti dunia yang memberikan, yang mengumbar janji-janji yang hanya palsu belaka. Kita sering terjebak oleh janji-janji dunia. Sehingga kita sering dikecewakannya. Pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan janji Allah yang digenapi bagi bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka dijanjikan sebuah tanah yang makmur, sebuah tanah yang luhur yang penuh berkat susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Tentu untuk sampai ke sana tidaklah begitu mudah didapatkan. Mereka melewati proses yang sangat menyakitkan, melelahkan, bahkan membosankan. Sampai-sampai mereka menghujat Allah, menyalahkan Allah melalui Musa yang membawa mereka keluar dari sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Allah tidak pernah berubah. Dia menggenapi janjinya. Tetapi di dalam penggenapan janji Allah, tentu kita tidak menunggu begitu saja. Sebagaimana bangsa Israel untuk mendapatkan janji itu digenapi di dalam kehidupan mereka, mereka harus melewati perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat lama, yang seharusnya bisa dilewati beberapa hari atau beberapa minggu saja, tetapi mereka harus melewatinya sampai 40 tahun lamanya. Luar biasa ya, jika kita mengukur letak geografis antara Mesir dan Yerusalem, itu tidak jauh saudara. Jika mengendarai kendaraan mobil, mungkin bisa dicapai 8 atau 9 jam saja. Dan jika berjalan kaki, mungkin hanya beberapa hari.
kurang lebih 19 atau 20 hari. Tapi mengapa Allah mengizinkan mereka menjalani jalan yang itu selama 40 tahun lamanya? Allah perlu menguji ketaatan dan kesetiaan mereka. Demikian kita saudara, untuk mendapatkan janji Allah, berkat Allah di dalam hidup kita, kita tidak cukup dengan doa saja. Kita harus terus berjuang, berusaha, bekerja keras di dalam iman kepada Tuhan. Dan yakin Tuhan akan menolong kita. Jika di dalam usaha kita belum berhasil, kita tidak boleh berputus asa. Disinilah proses ketaatan itu diuji. Bagaimana Allah menguji ketaatan bangsa Israel di dalam perjalanan mereka yang sangat melelahkan itu. Demikianlah kita diuji setiap hari saudara. Kita harus diuji oleh berbagai pergumulan hidup. Apakah kita taat? Apakah kita setia? Terus percaya kepada Allah? Pesan firman Tuhan hari ini memberi sukacita dan penghiburan bagi kita. Bahwasanya Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi Ia akan menggenapi janjinya tepat dan indah pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap taat dan terus beriman. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Janji-janjinya tak akan pernah diingkari. Oleh sebab itu saudara, mari kita terus berjalan, menjalani kehidupan yang masih terus berlanjut, yang masih terus kita nikmati di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah berhenti di tengah jalan, tetapi teruslah melangkah di dalam iman dan tataplah masa depan bersama Tuhan. Sekalipun kita belum tahu apa yang akan terjadi, sekalipun terkadang kita sering bingung ke arah mana yang harus kita lewati, tetapi marilah kita kembali berpegang kepada Allah. Fokuslah kepada Dia, sumber keselamatan kita. Berjalanlah bersama Tuhan, seberat apapun tantangan kehidupan. Jangan pernah goyah, jangan pernah berputus asa. Melangkah selangkah demi langkah, terus menapaki masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak tahu sampai di mana tujuan kita. Kita tidak tahu seberapa lama lagi kita harus terus berjalan. Tetapi yakin dan percayalah, bersama-sama dengan Tuhan, kita akan memasuki gerbangnya, kita akan memasuki tanah perjanjiannya, yaitu tanah kekekalan yang menjadi warisan bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang taat dan terus percaya kepada Tuhan. Apakah itu saudara? Yaitu surga. Tetap taat ya, tetaplah setia. Jangan goyah, jangan putus asa atau berhenti di tengah jalan. Tetapi melangkahlah menjalani kehidupan dengan penuh harapan dan semangat bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji yang Engkau genapi di dalam kehidupan leluhur kami. Dan dalam hidup kami pun banyak janji yang telah Engkau beri, yang telah Engkau genapi. Dan kami percaya sampai akhir hidup kami pun kasih-Mu, janji-Mu tak pernah berhenti menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, keselamatan abadi telah Engkau siapkan dan akan Engkau beri bagi kami yang tetap setia dan percaya kepadamu. Kuatkanlah kami, teguhkanlah kami untuk terus melangkah maju bersama-sama dengan Engkau. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami kalah oleh berbagai-bagai pergumulan dan pencobaan dunia. Tetapi biarlah segalanya itu membuat kami semakin kuat dan teguh berpegang kepadamu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami, mampukan kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Biarlah pekerjaan kami berhasil dan berbuah, dan kami boleh menikmati buah pekerjaan kami dengan baik, dan Tuhan memakai kami menjadi berkat bagi dunia. Berikan kesehatan, kekuatan, dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Pulihkanlah mereka, terlebih-lebih hatinya dan imannya. Teguhkanlah Tuhan untuk tetap percaya dan setia kepadamu. Karena Engkau akan sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu nyatakanlah kuasa-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami puji dan sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.